Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini kita akan membahas keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sebelum materinya kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Ridho Zulfikar, Rifki Musadik Saril, Harum Eka Putri, Rahma Zulina Putri, dan Sepsi Nurlela. Oke, untuk kalian yang mau tahu tentang keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, silakan simak videonya sampai habis. Sistem ekonomi Indonesia pada demokrasi liberal mengubah tatanan ekonomi Indonesia menjadi berorientasi pada prinsip-prinsip liberal. Sebenarnya, walaupun Indonesia telah merdeka, tapi waktu itu kondisi ekonomi masih sangat buruk, dan upaya untuk mengubah ekonomi dari kolonial ke nasional yang diinginkan nggak bisa berjalan dengan mulus dan masih tersendat-sendat. Dan ada beberapa masalah ekonomi yang dihadapi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu setelah kedaulatan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang kedua, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Dengan hasil-hasil KMB ini, maka Indonesia menanggung beban hutang ke luar negeri yaitu 1,5 triliun dan utang untuk dalam negeri sejumlah 2,8 triliun. Selanjutnya, ekspor masih bergantung kepada beberapa jenis perkebunan, sehingga Indonesia hanya bisa mengekspor barang hanya satu jenis perkebunan saja. Yang kelima yaitu produksi barang-barang ekspor. Ini dibawa produksi sebelum Perang Dunia Kedua, sehingga masalah jangka pendek mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang itu masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Selanjutnya, faktor penyebab. Di dalam faktor penyebab ini, yang pertama itu politik keuangan pemerintahan Indonesia tidak dibuat lagi di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda. Yang kedua, pemerintahan Belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sehingga tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintahan untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Selanjutnya, defisit keuangan. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, akan memukul perekonomian Indonesia. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Dan yang terakhir, kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program tersebut baru mulai dirancang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.